saya langsung saja menjelaskan ke baris 15, di mana public class perhitungan gaji karyawan ini adalah kelas utama dengan nama perhitungan gaji karyawan yang menjadi wadah seluruh program. Baris 16, public static void main string args. Method main adalah method utama yang pertama kali dijalankan saat program dieksekusi. Baris 17, scanner input no scanner system in. Scanner digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Baris 18-19, decimal format def. Decimal format digunakan untuk mengatur tampilan angka agar gaji memiliki pemisahan ribuan dan mudah dibaca. Baris 21 dan 23 yaitu input. Komentar ini menandai bahwa bagian berikutnya adalah proses input data. Baris ke-25, system out print input kode karyawan, program penampilan teks untuk meminta pengguna memasukkan kode karyawan. Baris 16, string kode input next line. Input dari pengguna disimpan ke dalam variabel kode dengan tipe data string. Baris 28, system out print input nama karyawan. Program meminta pengguna memasukkan nama karyawan. Baris 29, string nama input next line. Nama karyawan yang diinput disimpan ke dalam variabel nama. Baris 30 dan 31, system out print input kode jabatan ABC. String kode jabatan input next line. Program meminta pengguna memasukkan kode jabatan yaitu A, B, atau C. Nilai tersebut disimpan dalam variabel kode jabatan bertipe string. Baris ke-33 dan 34, system out print input golongan 1, 2, 3 in golongan input next line. Bagian ini digunakan untuk memasukkan golongan karyawan berupa angka lalu disimpan dalam variabel golongan bertipe integer. Baris 36-37, system out print input status 1 menikah, 2 belum menikah. In status input next line, program meminta status pernikahan karyawan, angka 1 berarti menikah dan 2 berarti belum menikah. Baris ke-39 dan 40, system out print input jumlah tanggungan. In tanggungan input next line. Program meminta jumlah tanggungan karyawan dan menyimpan ke dalam variabel tanggungan. Baris 44 dan 46, proses. Komentar ini menandai bahwa bagian berikutnya adalah proses perhitungan data. 48-49, string jabatan in gaji pokok sama dengan 0. Jabatan menyimpan nama jabatan karyawan, gaji pokok menyimpan gaji pokok, inisialisasi dengan nilai awal 0. Baris 51, kode jabatan. Komentar ini menandai bahwa logika berikutnya digunakan untuk menentukan jabatan. 52 dan 53, if kode jabatan equals nor case A, jabatan sama dengan staff. Jika kode jabatan yang dimasukkan adalah A, maka jabatan karyawan ditentukan sebagai staff. Fungsi equals nor case digunakan agar huruf besar atau kecil tetap dianggap sama. Baris 54, gaji pokok 3.500.000. Jika jabatan adalah staff, maka gaji pokok ditetapkan sebesar 3.500.000. Baris 55 dan 57, else if kode jabatan equals nor case B, gaji jabatan customer service gaji pokok 3 juta. Jika kode adalah jabatan B, maka jabatan karyawan adalah customer service dengan gaji pokok 3 juta. Baris 58 dan 60, else if kode jabatan equals nor case C, jabatan sama dengan pimpinan, gaji pokok sama dengan 4.500.000. Jika kode jabatan adalah C,
maka jabatan karyawan adalah pimpinan dengan gaji pokok 4.500.000. Baris 61 dan 63, else jabatan tidak dikenal. Jika kode jabatan tidak sesuai dengan A, B, dan C, maka jabatan dianggap tidak dikenal. Baris 65, tunjangan jabatan berdasarkan golongan. Komentar ini menandai proses perhitungan tunjangan jabatan berdasarkan golongan. Baris 66, in tunjangan jabatan. Variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai tunjangan jabatan. Baris 67 dan 72, tunjangan jabatan switch golongan. Case 1 1.500.000, case 2 2 juta, case 3 2.500.000, default 0. Program menggunakan switch case untuk menentukan tunjangan jabatan berdasarkan golongan. Golongan 1 mendapat 1.500.000, golongan 2 mendapatkan 2 juta, dan golongan 3 mendapatkan 2.500.000. Baris 74, tunjangan status. Komentar ini menandai perhitungan tunjangan berdasarkan status atau tanggungan. Baris 75, in tunjangan status sama dengan 0. Variabel tunjangan status diinisialisasi dengan nilai awal 0. Baris 76 dan 80, if tanggungan sama dengan 1, tunjangan status 100, else if tanggungan 2, tunjangan status 200. Jika karyawan memiliki tanggungan, maka tunjangan status sebesar 100. Jika tanggungan 2 atau lebih, maka tunjangan status sebesar 200. Baris 81, penutup percabangan. Baris ini menutup blok percabangan sebelumnya. Baris 82, total penghasilan. Komentar ini menandai bagian perhitungan total penghasilan. Baris 83, double total sama dengan gaji pokok tambah tunjangan jabatan tambah tunjangan status. Total penghasilan dihitung dari gaji pokok ditambah tunjangan jabatan dan tunjangan status. Baris 85, pajak 10%. Komentar ini menunjukkan bahwa penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 10%. Baris 86, double pajak total 0,10. Pajak dihitung sebesar 10% dari total penghasilan. Baris 88, gaji bersih. Komentar ini menandai perhitungan gaji bersih. Baris 86, double gaji bersih total sama dengan total dan pajak. Gaji bersih diperoleh dari total penghasilan dikurangi pajak. Baris 92 dan 94, output hasil. Komentar ini menandai bagian output atau tampilan hasil perhitungan. Baris 96, system out print and hasil perhitungan gaji. Program menampilkan judul hasil perhitungan gaji ke layar. Baris 97, system out print kode karyawan tambah kode. Menampilkan kode karyawan yang telah diinput. Baris 98, system out print nama karyawan tambah nama. Menampilkan nama karyawan. Baris 99, system out print kode jabatan tambah kode jabatan. Menampilkan kode jabatan yang dipilih. Baris 100, sistem out print jabatan tambah jabatan. Menampilkan jabatan karyawan berdasarkan kode jabatan. Baris 101, sistem out print status tambah status 1 menikah dan belum menikah. Menggunakan operator ternary untuk menampilkan status menikah atau belum menikah. Baris 102, sistem out print jumlah tanggungan tambah tanggungan. Menampilkan jumlah tanggungan karyawan. Baris 103, sistem out print gaji pokok tambah deformat gaji pokok. Menampilkan gaji pokok dengan format angka yang rapi. Baris 104, sistem out print tunjangan jabatan deformat tunjangan jabatan. Menampilkan tunjangan jabatan berdasarkan golongan. 105, sistem out print tunjangan status tambah deformat tunjangan status. Menampilkan tunjangan status berdasarkan jumlah tanggungan.
Baris 106, sistem outprint total penghasilan tanpa format total. Program menampilkan total penghasilan karyawan, yaitu hasil penjumlahan gaji pokok dan seluruh tunjangan dengan format angka yang rapi. Baris 107, sistem outprint pajak 10% tanpa format pajak. Barisan ini menampilkan besarnya pajak sebesar 10% dari total penghasilan. Baris 108, sistem outprint gaji bersih tambah format gaji bersih. Program menampilkan gaji bersih, yaitu gaji yang diterima karyawan setelah potongan pajak. Baris 109, penutup method main. Barisan ini menutup method main menandakan bahwa seluruh proses program telah selesai. Baris 110, penutup kelas. Barisan terakhir ini menutup kelas perhitungan gaji karyawan sehingga program berakhir.